Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad David Bai. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat definisi maupun tujuan pengungkapan kesalahan ketidakbenaran SPT. Definisinya ini pengungkapan ketidakbenaran SPT adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengakui kesalahan ataupun kekurangan dalam pengisian surat pemberitahuan yang telah diajukan sebelumnya. Baik bagi mereka yang sudah tahu belum atau melakukan pembetulan SPT dengan tujuannya yaitu memberikan kemudahan dan insentif kepada wajib pajak yang ingin secara sukarela memperbaiki kesalahan serta untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan WP terhadap sistem perpajakan. Berikutnya, perbedaan pengungkapan kesalahan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan. Secara sederhana, ketika wajib pajak dilakukan pemeriksaan, maka WP tidak dapat melakukan pembetulan SPT. Dan di sisi lain, jika wajib pajak dapat untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, sepanjang DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ataupun SPHP, maka dinyatakan bisa untuk dibanding ke DJP. Dokumen persyaratannya meliputi yang pertama, WP harus menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran secara tertulis dan menandatanganinya. Yang kedua, wajib pajak melampirkan perhitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga, SSP atau surat setoran pajak yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Yang keempat, SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan sanksi administratif berupa denda. Yang keempat, ini saya akan memberikan simulasi bagaimana cara pengisian formulir atau surat pernyataan pengungkapan kesalahan. Jadi, yang pertama, kalian harus pilih menu surat pemberitahuan. Jika sudah, lalu klik pengungkapan ketidakbenaran. Yang kedua, kemudian klik tombol buat pengungkapan kesalahan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita buat pengungkapannya itu tentang apa, jenis pengungkapan apa, jenis SPT, ataupun masa pajaknya. Itu kita isi semuanya terlebih dahulu. Lalu jika sudah benar, maka dapat klik buat pengungkapan dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu cari nomor kasus pemeriksaan yang akan dilakukan pengungkapan ketidakbenaran, lalu klik select. Klik select pada SPT yang akan dilakukan pengungkapan atas ketidakbenaran. Dalam hal ini contohnya atas pemeriksaan SPT ke pihak Badan tahun 2023. Yang berikutnya, klik buat pengungkapan, lalu klik ikon mata untuk melihat formulir. Jika data pada formulir akan terisi secara otomatis. Wajib pajak hanya perlu memilih penanggung jawab wajib pajak dan tanda terima SPT. Kemudian, pilih surat pemberitahuan pemeriksaan dengan mengklik ikon pensil dan gulirkan ke bawah, kemudian isi nilai pajak kurang bayar menurut wajib pajak yang diungkapkan. Sistem akan otomatis menghitung denda yang berlaku sesuai peraturan. Kemudian, jika sudah benar dan isikan dengan cermat dan teliti, maka bisa langsung kita save ataupun simpan. Kemudian, unggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran, lalu
klik submit and bayar dan lapor. Yang berikutnya, pembayaran dapat menggunakan kode billing atau deposit pajak. Nah, nanti wajib pajak akan diberikan kode billing oleh DJP untuk membayar kekurangan kekurangan pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Jika memilih menggunakan deposit, masukkan signer ID atau passphrase, lalu klik confirm sign. Berikutnya, jika pembayaran berhasil, maka pengungkapan ketidakbenaran akan tampil pada submenu yang telah diajukan, seperti di gambar berikut ini. Nah, jika semua pengisian formulir atau surat pernyataan pengungkapan kesalahan itu sudah clear, maka dan bisa dan sudah dibayarkan, maka terbitlah penerimaan elektronik atas pengungkapan ketidakbenaran yang telah disubmit, seperti gambar di sini. Baik, untuk yang berikutnya, kapan dan dalam kondisi apa sih wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT? Yang pertama, wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT sebelum DJP melakukan pemeriksaan dan setelah DJP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Perbedaannya pembetulan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, untuk sebelum pemeriksaan dilakukan atas inisiatif wajib pajak sendiri. Hanya bisa dilakukan sebelum DJP mengeluarkan surat pemberitahuan pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan, maupun pemeriksaan bukti permulaan. Jika pembetulan SPT setelah dilakukan pemeriksaan, maka ciri-cirinya dilakukan setelah wajib pajak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 ataupun dalam proses pemeriksaan sedang berjalan. Dokumen yang harus disiapkan diantara lain SPT pembetulan, surat pengantar, bukti pelunasan, dokumen pendukung seperti bukti pocong, faktur pajak. Kelima, surat kuasa jika tersebut diwakilkan, laporan keuangan dan buku besar, serta dokumen transaksi terkait. Simulasi pengisian SPT pembetulan. Yang pertama, loginlah ke DJP online. Pilih menu lapor, e-filing buat SPT, lalu isi data pribadi, isi penghasilan itu dalam negeri, penghitungan pajak penghasilan, masukkan SSP atau ID billing, lalu kirim SPT pembetulan. Jika simulasi penyerahan SPT pembetulan, yang pertama, login ke DJP online, akses menu e-filing, pilih jenis SPT dan pembetulan, input data SPT pembetulan, lampirkan bukti pembayaran jika kurang bayar, kirim SPT pembetulan, lalu simpan bukti penerimaan elektronik. Baik, berikutnya situasi yang memungkinkan permohonan perpanjangan. Pertama, wajib pajak belum siap menyusun laporan keuangan tahunan. Yang kedua, laporan keuangan masih dalam proses audit KAP. Yang ketiga, adanya kondisi teknis yang sah. Di antara batas waktu pengajuan perpanjangan, orang pribadi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya dan badan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.